Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa seluruh kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disinilah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh semua peserta apel. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Insan yang beriman dan bertakwa. Insan yang beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Setia dan taat kepada negara kesatuan Dan pemerintah Republik Indonesia. dan pemerintah Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila. yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. keadilan dan disiplin, Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua karyawan-karyawati Kecamatan Sawo yang hadir pada kegiatan apel pagi hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021. Tentu mudah-mudahan kita terus memberikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk berkarya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa ini. Mudah-mudahan kita selamat perjalanan karir kita sampai
pelaksana tugas lancar, sukses, Amin. tidak ada kendala arah suatu apapun. Amin. Yang kedua kalinya, Bapak sekalian, jadi kegiatan apel sekali lagi merupakan satu bentuk kedisiplinan aparatur sipil negara, terutama PNS. Yang sekarang ini sesuai undang-undang ASN, jadi ada 2 jenis ASN, PNS dan P3K. Yang di tempat kita yang ada baru pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, marilah semakin ke depan kita melaksanakan kegiatan apel, kita tingkatkan. Termasuk tadi kalau saya dengarkan Pak Kasano membaca teks kemerdekaan, itu ada satu kata yang lebih Pak Samun. Susunan kemerdekaan negara Indonesia, tidak ada republik. Kalau pemerintah negara Republik Indonesia itu ditolong kita membaca teks baik pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian teks Panca Prastya Korpri, itu semuanya satu kata pun diupayakan kita tidak salah, karena di situ ada konsekuensi. Jadi kita harus menyadari, karena kita ASN terutama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga pemerintah daerah, kita tidak seperti ASN biasa yang kementerian teknis, tetapi kita ada hal penting, hal vital yang menjadi tanggung jawab melekat pada kita, yaitu kita ikut menjadi bagian dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum yang menjadi tugas kepala pemerintah. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, berkenaan dengan isu yang saat ini marak, jadi yang perlu kita pahami seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati kita sesuai visi dan misinya yang tertuang dalam nawa dharma nyata. Salah satu yang sudah dilaksanakan dalam 99 hari kerja yaitu pembangunan jalan Haji Sudirman Said Cokroaminoto atau face off, memacai apa istilahnya, membuat kondisi jalan Cokroaminoto itu seperti yang saat ini bisa kita lihat. Jadi ada semacam daya tarik potensi wisata yang kemudian juga akan dikembangkan lagi ke jalan Panglima Sudirman, dan nanti berikutnya jalan Diponegoro dan seterusnya, sehingga paling tidak 4 sisi jalan yang mengelilingi kota itu nanti menjadi menarik untuk dilewati, dan tentu saja banyak pengaturan termasuk lalu lintas, topeng lalu lintas, satu arah dan seterusnya. Yang perlu kita perhatikan adalah tentu dalam setiap kebijakan yang dilakukan pasti yang namanya kritikan, yang namanya ketidakpuasan dari publik itu pasti ada. Tetapi yang harus kita pahami, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kalau ingat Pak Bupati sekarang ini, bukan berarti kemudian ada sebuah ketimpangan yang diutamakan kota dulu atau bagaimana, tidak ada. Ibarat satu narasi sastra, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati kita itu bait pertama yang tentunya dari bait pertama ini bisa menggugah semangat, bisa menggugah motivasi kita semua untuk kemudian dilanjutkan dalam kegiatan pembangunan berikutnya. Oleh karena itu kami mohon terutama kepada Bapak Ibu karyawan-karyawati Kecamatan Sawo, senantiasa kita memberikan dukungan baik secara moral, terutama apa yang menjadi tupoksi kita, dan tentu sebagai salah satu warga negara, terutama saat ini era digital, era medsos. Jadi kita semua, saya yakin panjenengan semua, kita semua ini warga netizen. Nah, ini kita juga harus bijak, banjik, dan betul-betul kita tidak mengeluarkan statement yang justru kontradiktif. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh beliau pada saat pemilihan Pak Beliau ketika beliau berbicara dengan Bapak Presiden dengan varietas padi KIP, itu insya Allah yang namanya kepala daerah tidak akan berbicara tanpa adanya dukungan
data, hasil kajian dan seterusnya. Itu kita harus mendukung bersama karena kita berharap Ponorogo ini memang kondang sejak dulu kita itu lumbung padi, ya, lumbung padi, lumbung pangan. Jadi marilah justru apa yang menjadi statement beliau ini dari pelosok kita ketika kita ke desa, kita menyampaikan ke dulur-dulur tani di desa supaya betul-betul meningkatkan gairah kerja pertaniannya, tentu dengan mengakomodir semua bentuk kemajuan teknologi pertanian yang itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga apa yang sudah melekat Ponorogo sebagai lumbung padi, lumbung pangan ini betul-betul terus bertahan bahkan meningkat. Kemudian yang berikutnya, kita juga patut bersyukur dua desa kita memberikan sumbangsih dalam event lomba implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Penyiaran di nasional, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Kita menyabet dua tempat, ya. Jadi badan publik terbaik ada 7 untuk kategori pemerintah desa. Sementara ini masuk ke penilaian tingkat lapangan, Desa Grogol dan Desa Cempasok. Tentu ini menjadi prestasi kita semua, karena untuk membangun sistem itu tidak mudah. Kita harus ada keberanian, harus ada komitmen, dan yang paling penting adalah istiqomah, konsistensi kita. Mudah-mudahan nanti kedua desa ini bisa betul-betul mewarnai dari 7 besar badan publik terbaik. Ini nanti ada yang tampil paling tidak masuk di peringkat 3 besar. Syukur kalau peringkat 1 dan 2. Karena ini bagaimana menjadi prestasi. Dan Ponorogo juga secara kabupaten, jadi implementasi Undang-Undang KIP untuk kategori pemerintah kabupaten itu kita juga menyabet di 10 besar badan publik terbaik. Ya, mudah-mudahan juga berhasil terus sampai peringkat pertama ketika nanti sudah diumumkan secara final. Dan sekali lagi Bapak sekalian, ini adalah prestasi kita semua yang tentu patut untuk terus kita dukungkan supaya pemerintah desa yang lain juga membuat prestasi-prestasi berikutnya, tidak hanya semata formalitas, karena tidak bisa saat ini kegiatan itu kemudian mengadakan formalitas, tidak bisa. Semuanya harus melalui tahapan, mekanisme, dan tentu pemikiran dan spirit inovasi dari masing-masing unit organisasi tersebut. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu semua, kita monggo kalau ke desa paling tidak apapun sentuhannya itu kita selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi, karena bagaimanapun nama itu penting, jeneng itu penting. Tidak semata nama atau jeneng itu secara simbolik kemudian kita dikenal, tetapi justru karena dikenal itulah apa yang kita lakukan itu nanti selalu diikuti. Dan tentu kalau berbicara bisnis, dan nanti ada keuntungan tersendiri. Jadi ini monggo Bapak sekalian, kami mohon bantuannya untuk dapat kita betul-betul teruskan, semaikan di pemerintah desa. Dan untuk tanggungan pekerjaan, terutama mengenai bantuan sosial yang dibidani Pak Kasih Kesmas oleh baik perbankan, ekspor, atau yang dirasakan bisa, oleh bisa, tolong semuanya dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian juga berkenaan dengan masalah pandemi wabah COVID, sekali-kali kami sampaikan, walaupun secara konteks asesmen Kemenkes kita masuk status level baru, tapi Inmendagri kita masih, kita itu PPKM
level 3. Mudah-mudahan untuk ini tanggal 18 sudah berakhir. Jadi mudah-mudahan nanti untuk Inmen Dagri itu kita sudah masuk level 2, mudah-mudahan. Karena untuk masuk level 2 itu paling tidak 50% capaian vaksin. Nah ini kita terkendala ini vaksin AstraZeneca. Ini kalau saya dengarkan di kecamatan yang lain pun sama, kelihatannya semacam ada kepanikan atau momok masyarakat kalau mendengar AstraZeneca untuk vaksin. Lain kalau Sinovac. Nah, Sinovac itu mereka seolah-olah sudah punya penilaian tersendiri. Kalau Sinovac aman, tapi kalau pakai Astra ada efek lanjutan. Nah ini kami harapkan juga sekalian kalau kita melaksanakan tugas desa, tolong ya ini juga menjadi bahan kita. Jadi semua jenis vaksin ini tentunya sama untuk melindungi warga sehingga tidak terpapar wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Mudah-mudahan level 1 ini khususnya untuk Ponorogo secara asesmen kesehatan diikuti dengan cepat tercapainya target vaksin sehingga kita juga bisa melaksanakan ya katakanlah untuk aktivitas rutin termasuk perekonomian masyarakat. Ini yang paling penting ini betul-betul bisa pulih seperti sedia kala. Barangkali ini saja Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, semangat dan disiplinnya. Mudah-mudahan terus bertahan dan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.